Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainur Robin. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint dari artikel yang berjudul Generasi Z dan Tingkat Spiritualitas yang Rendah. Tugas PowerPoint ini atau mind mapping ini itu tugas dari mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan, yaitu untuk memahami artikel dan memberikan pertanyaan sesuai dengan isi materi dari artikel yang diberikan dari materi mata kuliah ini. Pertanyaannya adalah, setujukah dengan isi dalam artikel tersebut? Akan saya sampaikan di slide berikutnya. Ya, di kajian kali ini saya mengidentifikasi beberapa subtopik diantaranya definisi generasi Z, kemudian rendahnya tingkat spiritualitas generasi Z, dan kemudian alasan spiritualitas mereka yang rendah, kemudian ciri-ciri generasi Z dalam relasi sosial, dan yang terakhir ciri digital generasi Z dan tantangan-tantangannya. Terkait argumen atau pendapat saya tentang isi dari dalam artikel tersebut, saya setuju atas pendapat yang disampaikan oleh Profesor Abdul Mukti, khususnya yaitu pentingnya memperhatikan aspek spiritual generasi Z yang biasa kita sebut Gen Z, dan terlebih lagi hal tersebut menjadi alasan Muhammadiyah mengangkat isu spiritualitas generasi muda sebagai isu nasional, yang mana aspek ini sangat penting berdampak penting bagi masa depan bangsa. Kemudian ada definisi generasi Z atau saya sebut saja Gen Z. Gen Z adalah generasi yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Mereka sering disebut juga sebagai Gen Z atau Zoomers. Generasi ini tumbuh besar di era digital yang sangat pesat, sehingga mereka memiliki karakteristik yang unik dibandingkan generasi sebelumnya atau generasi milenial. Poin selanjutnya, subtopik selanjutnya yaitu rendahnya tingkat spiritualitas Gen Z dan beserta alasannya. Dari ringkasan artikel yang saya dapat dari artikel narasumber Profesor Abdul Mukti, untuk mengukur rendahnya tingkat spiritualitas generasi ini terdapat 3 ukuran yang digunakan dalam penelitian berdasarkan sumber-sumbernya. Yang diantaranya, yang pertama, pandangan mereka tentang makna agama bagi kehidupan. Mereka menganggap bahwa agama itu bukanlah sesuatu yang begitu diperlukan dalam kehidupan. Mereka tidak terlalu perlu dengan agama karena memang mereka tidak mengalami banyak masalah dalam kehidupannya. Jika kembali kepada teori mengapa agama itu diperlukan, salah satunya orang itu perlu agama ketika hidupnya susah. Ketika orang tersebut hidupnya susah, maka ia akan makin dekat dengan agama dan makin memperkuat keimanannya. Bahkan yang menarik ketika kita berbicara tentang agama kepada Gen Z, sesuai dengan karakteristik mereka yang cenderung bebas dan ingin mendapatkan sesuatu secara mudah, secara instan, kelompok-kelompok ini cenderung memaknai spiritualitas lebih sebagai ketenangan batin. Namun demikian tidak selalu berarti harus terikat dengan agama tertentu. Dalam kajian-kajian agama, hal semacam itu sering disebut sebagai kelompok New Age, yang dikenal dengan slogan besarnya yang disampaikan pada narasumber,
Dia percaya kepada agama, menghormati agama, tetapi tidak mau terikat kepada agama tertentu atau agnostik. Kemudian poin yang kedua, Gen Z juga cenderung untuk longgar dalam relasi-relasi, antaranya relasi antar kawan, bahkan juga relasi antar agama. Mereka sangat longgar karena lebih terbuka dan lebih menerima nilai-nilai universal daripada nilai-nilai yang memisahkan mereka. Jadi persoalan yang menyangkut penerimaan terhadap hak asasi manusia, penerimaan terhadap perbedaan-perbedaan itu lebih tinggi di kelompok ini. Sebab mereka lebih terbuka, lebih cair, lebih bebas atau dalam pergaulannya melintasi batas. Dan oleh karena itu tidak heran jika dalam hal tertentu mereka lebih terbuka terhadap apa yang mereka sebut sebagai universal values atau universal trend. Kecenderungan sikap itu dapat dilihat dalam case atau dalam situasi, dalam kasus lesbian, gay, biseksual, transgender, atau bisa disebut LGBT atau penyimpangan seksual. Profesor Mukti juga menyebut dalam kelompok Gen Z ini lebih mudah menerima perbedaan orientasi seksual tersebut daripada kelompok kolonial atau kelompok tua. Sikap pelonggaran yang diikuti oleh kebanyakan Gen Z berdampak pada demografi suatu negara, sebab mereka cenderung memilih untuk tidak menikah atau ingin menikah tetapi tidak ingin memiliki anak, sehingga membuat pertumbuhan penduduk di suatu negara negatif. Dan realitas tersebut dapat ditemukan di negara-negara maju. Banyak negara maju mengalami demographic defisit, yakni angka kelahiran cenderung lebih sedikit daripada angka kematian. Misalnya Singapura yang khawatir dengan masa depan negaranya karena anak-anak mudanya tidak mau berkeluarga apalagi mau punya anak. Seperti halnya negara Jepang, Korea, mereka kekurangan penduduk. Jadi kelompok-kelompok ini lebih longgar dan kadang-kadang itu menimbulkan ketegangan antar generasi. Dan poin yang ketiga yang disampaikan Profesor Mukti, ketika generasi ini cenderung serba digital. Yang dimaksudkan di era globalisasi ini, dengan seiring perkembangan teknologi, sangatlah mudah bagi anak belajar bahwa itu menggunakan buku, tetapi dari orang tua membayangkan bahwa seorang ibu membayangkan bahwa belajar itu menggunakan buku, tetapi anaknya belajar sudah menggunakan ponsel atau komputer dan mungkin smartphone lainnya, teknologi era terkini. Kelompok ini memang sudah serba digital dan dapat mengakses informasi yang ada di genggaman tangannya, jelas Pak Mukti. Tapi ada 3 masalah dalam generasi ini, ya, mengakses informasi. Yang pertama, mereka belum mampu menyeleksi mana sumber informasi keagamaan yang benar dan mana sumber informasi keagamaan yang tidak benar. Dan yang kedua, mereka tidak bisa konsentrasi lama. Jadi mereka mudah tidak fokus, bukan hanya tidak fokus dalam pikiran, tapi juga dalam kehidupan. Dan yang ketiga, mereka sering merasa kesepian, kekosongan, dan merasa tidak dihargai. Ya, generasi ini seperti menjadi generasi yang sangat susah dinasihati, melawan, dibiarkan ya seenaknya. Oleh karena itu, pendampingan spiritual itu sangat penting, sebab sesungguhnya mereka ini guncang secara keagamaan dan sering kosong dalam kehidupannya. Kemudian ada alasan generalisasi atau alasan umum lainnya, yaitu rendahnya tingkat spiritualitas yang sering dikaitkan dengan Gen Z merupakan fenomena yang kompleks yang dipengaruhi beberapa faktor atau banyak faktor yang mempengaruhinya. Penting untuk memahami
katakanlah itu konteks sosial, budaya, dan psikologis yang melatar belakangi fenomena ini. Selain itu, perlu juga dilakukan upaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan spiritual generasi muda. Dan berikut adalah alasan yang mungkin relevan. Yang pertama, pengaruh lingkungan digital. Di antaranya, informasi yang overload atau informasi yang berlebihan. Ya, Gen Z tumbuh di era informasi yang sangat mudah diakses. Terlalu banyak informasi yang masuk dan dapat membuat mereka merasa kewalahan dan sulit fokus pada aspek spiritual. Kemudian, materialisme. Budaya konsumtif atau konsumerisme dan hedonisme yang digambarkan di media sosial dapat menggeser fokus generasi muda dari nilai-nilai spiritual ke materi. Kemudian individualisme. Media sosial atau medsos mendorong individualisme yang tinggi, di mana setiap orang ingin tampil unik dan berbeda. Hal ini dapat membuat mereka kurang tertarik pada nilai-nilai bersama seperti spiritualitas. Dan poin yang kedua adalah perubahan konteks agama, di antaranya fleksibilitas beragama. Gen Z cenderung lebih terbuka dan fleksibel dalam beragama. Mereka tidak selalu terikat pada satu tradisi atau dogma tertentu, tetapi lebih memilih untuk mencari makna spiritual itu secara mandiri. Kemudian, spiritualitas yang lebih personal. Gen Z lebih cenderung mencari pengalaman spiritual yang personal dan relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Dan poin yang ketiga yaitu tekanan akademik dan karir. Di antaranya persaingan yang ketat. Tekanan untuk meraih prestasi akademik dan karir sukses membuat generasi muda fokus pada hal-hal yang bersifat duniawi. Kemudian kurangnya waktu, kesibukan dengan kegiatan sekolah, kuliah, atau pekerjaan. Mereka memiliki waktu yang terbatas dan berkontemplasi dan merenung. Dan poin yang keempat yaitu krisis kepercayaan, atau diantaranya ketidakpercayaan terhadap institusi agama. Beberapa generasi muda merasa kecewa dengan institusi agama karena katakanlah berbagai skandal atau ketidakrelevanan dalam kehidupan modern saat ini. Kemudian pertanyaan tentang keberadaan Tuhan. Generasi ini seringkali mempertanyakan keberadaan Tuhan dan mencari jawaban melalui ilmu pengetahuan. Namun penting untuk diingat bahwa ini hanya generalisasi atau umum. Jadi tidak semua anggota Gen Z memiliki tingkat spiritualitas yang rendah. Banyak di antara mereka tetap memiliki minat yang besar terhadap spiritualitas dan mencari makna hidup yang lebih dalam. Dan sebagai contoh spiritualitas rendah pada Gen Z, ada beberapa di sini yang akan saya sebutkan. Yang pertama, kurangnya rasa syukur. Seringkali terlena dengan kemewahan teknologi yang saat ini disediakan dan materialisme seperti tadi. Gen Z kurang merasa bersyukur atas apa yang sudah dimiliki. Kemudian individualisme yang ekstrim, fokus berlebihan pada diri sendiri atau individualisme membuat kurang peduli pada lingkungan sekitar, lingkungan masyarakat, baik keluarga dan itu alam. Kemudian nilai-nilai moral yang sudah kabur. Dengan mudahnya mengakses informasi yang beragam, termasuk yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur, Gen Z seringkali kesulitan membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian kurangnya rasa tanggung jawab, yaitu kecenderungan menghindari tanggung jawab dan lebih suka mencari jalan pintas atau jalan instan untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Dan yang kemudian perilaku konsumtivisme yang tinggi. Mereka terjebak dalam budaya konsumtif.
Gen Z seringkali mengutamakan barang-barang materi dibandingkan dengan nilai-nilai spiritual. Dan dampak negatif spiritual rendah pada Gen Z itu sendiri yaitu adalah diantaranya masalah kesehatan mental, tingkat stres, kecemasan, dan depresi yang tinggi seringkali dialami oleh Gen Z yang kurang memiliki landasan spiritual atau iman yang kuat. Kemudian hubungan sosial yang lemah, sulit membangun relasi atau hubungan yang sehat dengan orang lain karena kurangnya empati dan kepedulian. Kemudian perilaku yang menyimpang tanpa adanya pegangan nilai-nilai yang kuat atau iman yang kuat, generasi Z lebih atau Gen Z lebih mudah terjerumus dalam perilaku yang menyimpang seperti pergaulan bebas, narkoba, seks, atau kekerasan atau tindakan kriminal lainnya. Kemudian kurangnya kepedulian terhadap lingkungan di sini diartikan tidak memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan atau kelestarian alam. Kemudian krisis identitas, jadi sulit menemukan jati diri dan tujuan hidup karena kurangnya arah spiritual. Mengapa hal ini terjadi? Karena adanya beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya spiritualitas, yang diantaranya pencemaran informasi. Jadi terlalu banyaknya informasi yang tidak terfilter di media sosial membuat Gen Z kesulitan mencari kebenaran. Kemudian tekanan sosial, tekanan untuk tampil sempurna di media sosial dan mencapai kesuksesan materi seringkali membuat mereka lupa atau terlena tentang nilai-nilai yang sebetulnya itu ada nilai-nilai yang lebih penting. Kemudian kurangnya pendidikan agama atau kurangnya pemahaman terhadap pendidikan agama yang relevan dan menarik membuat Gen Z itu kurang tertarik untuk mendalaminya. Kemudian contoh dari perilaku orang dewasa, perilaku yang tidak konsisten antara ucapan atau perbuatan dapat membuat Gen Z kehilangan kepercayaan pada nilai-nilai moral. Kemudian apa ya solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah ini? Kita perlu memberikan pendidikan agama yang berkualitas, pendidikan agama yang mengajarkan nilai-nilai universal dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian menciptakan lingkungan yang kondusif, memberikan ruang bagi Gen Z untuk beribadah, merenung, dan berinteraksi kepada orang-orang yang memiliki nilai-nilai positif. Kemudian menjadi contoh yang baik dari orang tua, guru, dan tokoh masyarakat perlu menjadi role model yang baik dengan menunjukkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai spiritual. Kemudian pemanfaatan teknologi, menggunakan teknologi untuk menyebarkan nilai-nilai positif dan mendekatkan generasi muda dengan agama. Penting untuk diingat, setiap individu unik dan memiliki perjalanan spiritual yang berbeda-beda. Tidak semua Gen Z memiliki tingkat spiritualitas yang rendah, namun kita perlu menyadari bahwa masalah ini perlu mendapat perhatian serius agar generasi muda dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Subtopik selanjutnya, relasi sosial. Adapun ciri-ciri dari generasi Z atau Gen Z dalam melakukan relasi sosial. Poin yang pertama adalah konektivitas digital yang kuat, diantaranya media sosial sebagai pusat interaksi, di mana Gen Z sangat mengandalkan media sosial untuk berinteraksi dengan teman, keluarga, dan orang-orang baru, seperti penggunaan platform Instagram, TikTok, Snapchat, atau media sosial lainnya yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian komunikasi yang cepat dan efisien. Mereka terbiasa dengan komunikasi yang cepat, instan melalui teks, video call, dan panggilan suara. Poin yang kedua,
Mereka fokus pada komunitas online, diantaranya mencari kelompok yang sepemikiran atau sefrekuensi. Gen Z seringkali bergabung dengan komunitas online yang memiliki minat dan nilai yang sama. Hal ini membuat mereka merasa lebih diterima dan terhubung. Kemudian influencer sebagai role model. Mereka sangat terpengaruh oleh influencer di media sosial dan seringkali mengikuti tren atau gaya hidup yang mereka promosikan. Poin yang ketiga adalah prioritas pada kualitas hubungan. Hubungan yang otentik. Gen Z lebih menghargai hubungan yang tulus dan otentik dibandingkan dengan jumlah teman yang banyak. Mereka mencari koneksi yang mendalam dan bermakna. Kemudian empati dan inklusivitas. Gen Z umumnya lebih terbuka terhadap perbedaan dan lebih peduli terhadap isu-isu sosial dan cenderung membangun hubungan yang inklusif dan saling menghormati. Kemudian poin yang keempat, multitasking dalam berkomunikasi, antara lain melakukan banyak hal sekaligus. Terbiasa melakukan banyak hal termasuk berinteraksi dengan orang lain. Mereka dapat berchat, dapat berkomunikasi lewat menonton video, mengerjakan tugas secara bersamaan. Kemudian mereka cenderung menyukai komunikasi yang singkat, padat, dan jelas dalam penggunaan singkatan kata atau emoji. Kemudian memilih kualitas daripada kuantitas, diartikan lingkungan pertemanan yang lebih kecil. Gen Z cenderung memiliki lingkup pertemanan yang lebih kecil namun lebih dekat dibandingkan generasi sebelumnya. Kemudian hubungan yang berkelanjutan. Mereka lebih fokus pada membangun hubungan yang berkelanjutan dan saling mendukung dalam jangka panjang. Adapun implikasi dalam relasi sosialnya, antaranya untuk poin pertama yaitu pentingnya literasi digital. Jadi memahami cara generasi ini berinteraksi secara digital itu sangat penting untuk membangun hubungan yang efektif dengan mereka. Kemudian menghargai keunikan, karena setiap individu Gen Z memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan karakteristik yang unik, dan penting untuk memberikan ruang bagi mereka untuk mengekspresikan diri. Kemudian membangun komunikasi yang efektif, terbuka, jujur, dan empati sangat penting juga untuk membangun hubungan yang kuat dengan Gen Z, serta memahami kebutuhan akan koneksi, membutuhkan rasa memiliki dan diterima, memberikan mereka dukungan dan dorongan, support untuk mencapai potensi yang dimiliki oleh masing-masing mereka. Kemudian subtopik selanjutnya yaitu ciri-ciri digitalisasi generasi Z atau Gen Z. Di sini ada digital native, multitasker, kreator visual, komunitas online, dan tantangan Gen Z dalam digital. Baik, untuk poin yang pertama, digital native. Gen Z adalah generasi pertama yang benar-benar lahir dan tumbuh era digital. Jadi mereka sangat akrab dengan berbagai perangkat teknologi seperti smartphone, komputer, dan tablet sejak usia dini. Kemudian multitasker, mereka terbiasa melakukan banyak hal sekaligus dalam dunia digital, misalnya sambil menonton video. Mereka juga bisa berchat dengan teman, mengecek notifikasi media sosial, saling belajar bersama. Kemudian kreator konten, Gen Z ini tidak hanya sebagai konsumen konten tetapi juga pelaku atau kita sebut kreator konten. Mereka juga aktif membuat dan membagikan konten di berbagai platform media sosial, seperti membuat pada tren saat ini membuat status atau ya fitur-fitur media sosial yang zaman ini disediakan. Kemudian visual, Gen Z lebih menyukai konten yang visual menarik seperti gambar, video, dan infografis. Mereka juga sangat memperhatikan
nilai-nilai estetika dalam konten yang mereka konsumsi. Kemudian komunitas online seperti tadi, Gen Z sangat aktif dalam komunitas online. Mereka mencari kelompok yang memiliki minat dan nilai yang sama untuk berinteraksi dan berbagi informasi. Adapun tantangan yang dihadapi Gen Z dalam dunia digital, di balik kelebihannya, Gen Z juga menghadapi beberapa tantangan dalam dunia digital. Banyak sekali dampak yang negatif yang berada di luar sana, yang seperti ketergantungan pada teknologi. Terlalu sering menggunakan teknologi digital menyebabkan ketergantungan dan kesulitan untuk fokus pada hal lain, seperti topik kali ini, seperti kesulitan fokus untuk dalam hal spiritual. Kemudian FOMO atau fear of missing out, yaitu tekanan untuk selalu terhubung dan mengetahui apa yang sedang terjadi di media sosial dapat menyebabkan kecemasan dan stres. Kemudian cyberbullying, Gen Z seringkali menjadi korban cyberbullying atau bahkan menjadi pelaku, yaitu tindakan kekerasan atau intimidasi yang dilakukan melalui media digital. Kemudian privasi, ini menjadi isu yang sangat penting bagi Gen Z, namun seringkali juga sulit untuk menjaga privasi di era digital. Itu sebagai contoh bahaya digital atau dampak negatif. Kemudian informasi yang salah. Jadi Gen Z juga harus berhati-hati dengan informasi. Kita sebagai generasi sekarang harus berhati-hati dengan informasi yang beredar, entah itu informasi dari sumber manapun. Kita harus bisa memfilter informasi tersebut keasliannya, yaitu dari media sosial, karena banyak informasi yang tidak akurat atau bahkan informasi tersebut bisa saja menyesatkan bagi kita. Kemudian dampak dari ciri-ciri digital generasi sekarang ini, ciri-ciri digital Gen Z memiliki dampak signifikan terhadap berbagai aspek, antara lain aspek pendidikan. Gen Z lebih menyukai metode pembelajaran yang interaktif dan berbasis teknologi. Kemudian karir, mereka mencari pekerjaan yang fleksibel, yang kreatif, dan memungkinkan mereka untuk bekerja secara mandiri. Kemudian aspek konsumsi, mereka lebih memilih produk dan layanan yang sesuai dengan nilai-nilai yang mereka dapat secara digital. Kemudian relasi sosial, itu interaksi semakin banyak di dunia digital yang mengubah cara mereka membangun hubungan dengan orang lain secara online. Kemudian kita lanjut dalam kaitannya dengan ayat dan Al-Quran dan hadis yang relevan. Untuk poin yang pertama itu yang saya dapatkan dari membaca materi dari artikel ini, yaitu pentingnya ilmu pengetahuan. Jadi di Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan berapa derajat. Kemudian dalam hadis, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Apa kaitannya dengan Gen Z? Gen Z memiliki akses yang sangat mudah terhadap informasi. Kita dapat dengan mudah mengakses materi dari manapun melalui dunia digital, internet. Ayat dan hadis ini mendorong Gen Z untuk tidak hanya mengejar ilmu duniawi, tetapi juga ilmu agama yang kita dapatkan
untuk menuntun pada kebahagiaan yang hakiki pula. Kemudian kalau kita kaitkan yang berkaitan akibat dari melalaikan agama, dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-11, ayat ini menggambarkan sifat-sifat orang yang merugi atau mereka yang lalai dari mengingat Allah. Dalam hadis yang berbunyi, dunia itu perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita solehah. Hadis riwayat Muslim. Dan kaitannya dengan Genzi, ayat dan hadis ini mengingatkan Genzi bahwa kesenangan duniawi itu bersifat sementara dan tidak akan membawa kebahagiaan sejati jika tidak diimbangi dengan keimanan. Poin yang selanjutnya, poin pentingnya akhlak mulia. Di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Dalam hadis yang berbunyi, seorang mukmin yang paling sempurna imannya ialah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaitannya dengan Genzi, yaitu Genzi perlu memahami bahwa kesuksesan tidak hanya diukur dari prestasi akademik atau materi, tetapi juga dari akhlak yang mulia. Maka dari itu, kenapa ini berkaitan dengan aspek spiritualisasi. Kemudian poin selanjutnya yaitu perintah untuk berdakwah. Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Dalam hadis yang berbunyi, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ada kaitannya yaitu Genzi memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan. Mereka dapat mengajak teman-teman, masyarakat, teman sebayanya untuk kembali kepada nilai-nilai agama dan meningkatkan spiritualitas mereka atau memperbaiki nilai-nilai spiritual mereka. Kemudian bagaimana cara menerapkannya pada Genzi? Ada pun beberapa pendekatan, misalnya pendekatan yang relevan. Agama yang disajikan dengan cara yang relevan, menarik, misalnya melalui media sosial, kegiatan sosial, ataupun itu kelompok sosial atau suatu kegiatan yang bermanfaat. Kemudian menghubungkan dengan masalah aktual, mengaitkan ajaran agama dengan masalah-masalah yang dihadapi Genzi seperti penyimpangan remaja, seperti bullying, narkoba, atau penyimpangan lainnya seperti seks bebas dan penyimpangan lainnya atau tindakan kekerasan lainnya. Kemudian memberikan contoh teladan. Di sini dijelaskan menunjukkan bagaimana nilai-nilai agama dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kiranya itu adalah materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.